Halo teman-teman, apa kabar? Pak Maron berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Semangat, kita baru 1 minggu yang lalu kita merayakan tahun baru Imlek. Ya teman-teman yang merayakan mungkin bersukacita bersama dengan keluarga. Jangan hilang sukacitanya sampai hari ini kita akan beribadah bersama lewat ibadah online. Cari tempat yang bagus, posisi yang bagus, supaya bisa beribadah konsentrasi ya teman-teman. Nanti sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Yonas. Wah udah pasti penasaran kan siapa dia nanti sebentar ya. Oke, saat ini mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita guys. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lewat puji-pujian. Kita akan mendengarkan firman supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik. Mari kita teman-teman mempersiapkan hidup kita, kita pujikan pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyikan, besarkan, agung nama Tuhan. Mari teman-teman kita pujikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Dari awal kita pujikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari teman-teman kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami Komisi Remaja, meskipun kami beribadah lewat online, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai, boleh berjalan dengan baik, kami diberkati, Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, masih semangat ya puji Tuhan. Di tempat rekaman Pak Marlon ini rada panas, tapi tetap semangat. Nah, kita akan pujikan pujian Hatiku Percaya. Mari teman-teman kita pujikan pujian ini. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batuku dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan hatiku percaya. Mari kita pujikan pujian ini teman-teman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
kita pujikan pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kiranya teman-teman, kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita, selalu menyertai kita. Mari kita saat ini kita menyembah Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian Yesus kekuatan. Hanya Engkau juru selamatku Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari teman-teman, kita pujikan pujian ini. Pegang hanya janji yang ku pegang, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau
Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita, ya teman-teman ya. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Kak Yonas. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan guys, kita akan mempersiapkan hidup kita supaya kita betul-betul siap mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam persiapan ini teman-teman, kita mau menyanyikan pujian Lord I give you my heart. Kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart I worship you. Mari teman-teman kita pujikan pujian ini dari awal. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All I have within me I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Jalan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Untuk Kak Yonas, dipersilahkan waktu dan tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman baik-baik saja di sana. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih itu tidak buta. Nats yang diambil di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21 dan saya akan bacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi bohong adalah suatu jargon atau ucapan yang cukup viral di Indonesia di tahun kemarin ya. Ucapan tersebut diviralkan oleh Ferdinand yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Namun tentunya ucapannya itu tidak muncul begitu saja, namun ada penyebabnya. Hal ini bermula dengan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Ferdinand. Ketika ia memberikan sembako kepada, waria yang ternyata berisi sampah. Tentunya hal tersebut membuat jengkel orang yang menerimanya, bahkan orang yang menonton video tersebut. Tidak lama kemudian ia mengunggah sebuah video permintaan maaf yang dimana pada akhir ucapan tersebut dia berkata bahwa tapi bohong. Yang menambah kemarahan publik. Hasil proses hukum dijalankan dan Ferdinand ditangkap oleh polisi. Ketika polisi menangkap dia, Ferdinand, polisi tidak berkata bahwa mari kita ke kantor polisi. Lalu polisi berkata, tapi bohong. Hal itu tidak terjadi teman-teman. Malahan ia harus dijobloskan ke dalam jeruji besi karena telah meresahkan warga. Setidaknya kita akan belajar dua hal dari kebenaran firman Tuhan di dalam Roma yang tadi yang kita baca bersama-sama, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Yang pertama kita belajar kasih itu tulus dan bukan pura-pura. Kedua, kita perlu mengasihi sesama bahkan musuh kita. Pertama, kasih itu tulus dan bukan pura-pura. Kasih adalah sebuah kata yang begitu akrab di telinga kita. Tapi permisi nanya, apa itu kasih? Apakah kasih itu sekedar ucapan? Ya, saya mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi saya dan sebagainya. Atau apakah kasih itu hanya sebagai sebuah pengetahuan? Ya, saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa saya. Saya tahu itu. Hal tersebut tidak salah. Namun kasih lebih dari itu. Kasih adalah sebuah tindakan atau aksi nyata. Misalnya orang tua kita mengasihi kita. Lalu apa wujud nyatanya? Jelas hal itu terlihat dari tindakan orang tua yang menjaga, merawat kita dari masih dalam kandungan bahkan sampai kita besar saat ini ya. Begitu banyak waktu, tenaga, uang, bahkan air mata yang dicurahkan oleh orang tua kita. Itu adalah menunjukkan bahwa orang tua kita mengasihi kita. Namun di satu sisi, ada kasih yang pura-pura atau yang tidak tulus. Seorang bisa kelihatan sangat mengasihi kita, padahal orang tersebut tidak benar-benar mengasihi kita. Melainkan ia menginginkan sesuatu dari kita. Contohnya ya, saya ambil contoh. Misalnya saya waktu di sekolah, dan ini cerita bukan benaran ya, saya buat-buat aja. Ada seseorang datang menghampiri saya. Dia memberikan makanan kepada saya, lalu kemudian setelah itu saya makan makanan itu. Hal itu terlihat bahwa orang tersebut ya, sangat perhatian, sangat mengasihi saya. Tetapi setelah saya selesai makan, ia langsung berkata, bro tolong buatin tugas saya dong. Kita bisa melihat bahwa
eh, tindakan orang yang tersebut memberikan makanan kepada saya itu bukanlah tindakan kasih yang tulus. Melainkan tindakan itu adalah tindakan kasih yang pura-pura. Istilah kerennya ya, ada udang di balik batu. Karena itu kasih bukan hanya merupakan tindakan nyata, melainkan sebuah tindakan yang juga tulus. Poin yang kedua, kita perlu mengasihi sesama bahkan musuh kita. Di dalam Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk. Ucapan ini bukan sebuah ucapan yang asing lagi sebenarnya di telinga kita. Karena ucapan tersebut adalah ucapan dari Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sesuatu yang normal jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita. Tetapi ada sesuatu yang aneh atau janggal ya. Ketika kita disuruh untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita bisa berkata, kenapa saya harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada saya? Bukankah saya bisa membalas dia? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita bisa lihat lagi di dalam Roma 12 ayat 7, Paulus berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus kita bisa berkata bahwa tidak adil dong. Kenapa dia berbuat jahat, kemudian saya yang harus berbuat baik kepada dia? Enak saja. Paulus melanjuti di perkataannya di ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebab itu kita tidak dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi dengan ceroboh membalas kejahatan kepada orang lain. Namun kita diperintahkan untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang, bahkan yang kita anggap musuh kita. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah bahwa ada seorang yang sangat bermurah hati dan begitu mengasihi sesama. Tidak jarang ia harus diganggu. Atau mungkin istilah lebih hitsnya kita bisa bilang dirempongi ya. Dan tidak dapat beristirahat karena begitu banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Namun seperti sinetron atau mungkin drakor, saya nggak pernah nonton drakor, saya nggak tahu. Tetapi mungkin saja ada. Ada saja orang yang jahat atau yang sering disebut pemeran antagonis. Mereka ini nggak suka sama orang yang bermurah hati dan mengasihi sesamanya itu. Sampai suatu ketika mereka menghasut orang banyak dengan menyebarkan berita hoax. Bukan hanya hoax, tapi juga berita kebencian yang mengakibatkan orang tersebut harus dijatuhi hukuman mati. Namun menariknya, ketika orang yang bermurah hati dan yang sangat mengasihi sesamanya itu diberikan kesempatan untuk berbicara, ia mengatakan bahwa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini saya yakin bahwa teman-teman pasti sudah tahu dan bisa menebak kira-kira siapa orang yang murah hati dan mengasihi sesamanya itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus, jawaban itu sangat tepat. Kisah itu merupakan sebuah kisah yang saya modifikasi sendiri untuk membuat sebuah nuansa yang berbeda dan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya sekedar guru moral atau orang yang memiliki moral sangat luar biasa. Tetapi jelas bahwa Tuhan Yesus lebih daripada itu. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Masalah terbesar manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui karya salib. Tapi yang menarik, Yesus menyerahkan nyawanya bagi musuh-musuhnya. Kita semua adalah musuh-musuh Allah. Kita bisa melihat hal tersebut di dalam Roma 5 ayat 10.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ia mengasihi manusia, saya dan Anda, yang adalah seterunya. Dan menarik lagi bahwa sewaktu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia tidak mengakhiri perkataan itu dengan "tapi bohong." Tidak, teman-teman. Ia tidak mengasihi manusia dengan pura-pura, namun mengasihi manusia dengan tulus. Jelas tadi di Roma 5 ayat 10, kita itu dulunya ya adalah musuh Allah, namun telah ditebus, diperdamaikan, dan diselamatkan oleh Kristus. Kita pun terpanggil dan diperintahkan untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Namun saya sadar bahwa hal ini tidaklah mudah, dan mungkin kita bisa berkata hal ini mustahil. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan memohon agar Dia menolong kita untuk dapat bisa mengasihi sesama bahkan musuh kita. Marilah kita bersandar kepada Roh Kudus agar kita dapat digerakkan dan dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Saat ini bagi kita yang sulit mengasihi, baik itu mungkin orang tua kita, saudara, teman, guru, atau siapapun itu, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memampukan kita, untuk menolong kita untuk dapat bisa mengasihi mereka. Saran saya, setelah kita berdoa, marilah kita mulai menyapa atau mulai ngobrol, berbicara dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak menerima sapaan kita, tentunya itu sakit ya. Sakitnya itu di sini. Saya tahu itu. Tetapi jangan kita menyerah. Kita tetap berdoa agar kita bisa mengasihi orang itu dengan tulus. Dan juga kita berdoa agar Tuhan menjamah orang tersebut. Sebelum mengakhirinya saya ingin membacakan 3 ayat dari Roma 12. Yang pertama ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan ayat yang terakhir, ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali memberontak dan tidak mengasihi Engkau. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami dan kasih-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Hal itu bisa kami lihat dari 2000 tahun yang lalu di mana Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi penembusan dosa kami. Kami yang adalah musuh, kami yang tidak layak, sekarang boleh dilayakkan dan bahkan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Namun kami sadar juga ya Tuhan, seringkali kami gagal untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengasihi sesama bahkan musuh ya Tuhan. Tentu begitu sulit ya Tuhan untuk mengasihi sesama bahkan musuh kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, menggerakkan kami untuk bisa mengasihi sesama ataupun orang-orang yang sering kali melukakan hati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya orang-orang yang kami tidak sukai atau menjadi musuh kita, kiranya Tuhan juga menjamah dia sehingga dia boleh juga kembali melihat kasih Kristus dan juga mulai kembali berelasi dengan kami dengan baik ya Tuhan. Kami berserah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Kak Yonas. Kami Komisi Remaja GKK Ambon mengucapkan
thank you so much Kak Yonas sudah pimpin ibadah, sudah berdoa, sudah menyampaikan firman buat kita. Nah teman-teman, Kak Yonas ini sedang studi untuk jadi hamba Tuhan di Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Ya kita berdoa ya supaya Kak Yonas boleh selesai menjadi hamba Tuhan yang baik. Dan mungkin ada dari antara teman-teman yang mau mengikut jejak Kak Yonas. Oke teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita sebelum kita berdoa tutup menerima berkat Tuhan. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan lewat pujian bejanamu. Kiranya kita ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan bagi semua orang. Sehingga orang-orang bisa melihat kasih Tuhan lewat kita semua. Yang penting Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang menolong kita supaya kita boleh jadi berkat, berbagi kasih bagi semua. Ya teman-teman, mari kita pujikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepasmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita kembali lagi teman-teman, pujikan pujian ini dari awal. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kiranya kita boleh menjadi bejana Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari teman-teman
teman-teman, kita berdoa untuk menutup ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah kami lakukan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Tuhan yang menjadi harapan dan penolong kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita selesai, ada pengumuman seperti biasa. Yang pertama, kalau teman-teman mau kasih persembahan lewat ibadah komisi remaja kita, kan kita punya ibadah berarti kan biasanya ada persembahan guys. Sekali lagi teman-teman bisa menggabungkan persembahan itu dengan persembahan yang akan diberikan mama papa. Nah kemudian, ke depan ibadah kita masih akan dalam bentuk online. Karena hari ini corona semakin dekat dengan kita ya. Jadi supaya kita semua sehat, kita aman, semua ibadah masih dalam bentuk online. Makanya kenapa Pak Marlon WL terus. Pak Marlon takut nanti ajak teman-teman ke gereja terus kena corona. Masalah deh gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ibadah kita masih dalam bentuk online. Pak Marlon mau ingatkan dan tidak capek-capek mau sampaikan jaga kesehatan, jaga protokol supaya kita sehat. Kalau kita sehat, kita tidak kena COVID, mama papa kita aman, akong, ama kita aman, kakak adik kita aman ya. Stay safe guys, God bless you. See you next week.